أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Yadzakkaru. Ini dua tasydidnya, ya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Yadzakkaru dua tasydid, kemudian dzikra. Dzikra berapa panjangnya? Dua harakat saja, karena kita berhenti. Ya, kalau kita wakafkan, maka panjangnya ra di sini dua harakat saja. Demikian juga yazzakka, itu juga dua harakat saja. Jadi tanda baca seperti alis terbalik itu berfungsi pada saat diwasal, ya, pada saat membacanya dengan menyambung, pada saat menyambung dengan ayat setelahnya yang berawalan kata yang berawalan huruf hamzah. Jadi mad bertemu dengan hamzah itu baru ya berfungsi tanda baca tersebut. Adapun kalau berhenti maka hilanglah penyebab, hilanglah penyebab mad, yaitu hamzahnya, ya. Jadi kembali kepada asal madnya, yaitu mad tabi'i. Itu okay? Ya, ini sering kita kaji sering kita bahas di kajian tajwid kita. Kita lanjutkan ayat yang kelima. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Fa anta lahu tasadda. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة.
kiramin bararah. Barakallahu fiikum. Cukup sampai 16. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang kita kenal adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur segala urusan, mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang itu dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk menyelenggarakan semua urusan dalam kehidupannya demi kemaslahatan dan kebaikan mereka, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu suatu kitab, yani Al-Kitab, maksudnya adalah Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan atau untuk menjelaskan segala sesuatu, wa hudan wa rahmah, dan sebagai petunjuk serta rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, artinya yang berserah diri. Demikian juga di dalam pemanfaatan, penggunaan ilmu maupun harta. Ya, kita ini kan mengumpulkan dua itu. Yang sedang kita kumpulkan kan tidak hanya harta saja, ada juga ilmu ya. Ya, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ya kepada kita, tidak hanya kita tumbuk saja tapi juga kita kelola, kita gunakan, kita amalkan, kita pahami, kemudian kita amalkan. Demikian juga harta. Ini kita ngaji surat Abasa kok nyinggung harta ini. Ya. Kemarin kita bahas tentang Abdullah ibn Maktum. Ya. Ini kok ada harta lagi ini. Ya, bukannya sudah selesai masalah harta di surat di surat apa? An-Nazi'at, ya. Begini jamaah. Ya, sekali lagi mohon maaf ya, saya singgung kembali masalah harta supaya kita punya pandangan yang benar, ya, tidak secara parsial. Jadi setelah saya menyampaikan ya betapa banyak orang yang akhirnya melampaui batas karena hartanya. Ya, ada juga orang yang melampaui batas justru karena ilmunya. Nah di sini ya ada pelajaran penting nanti dari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ya pentingnya khasyah di situ, pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya menyampaikan, ya, Al-Faqir menyampaikan bahwa ya tidak sedikit, ya, tidak sedikit berarti banyak ya orang yang melampaui batas itu karena kekayaannya. Ya. Sepulang kajian saya mikir juga, ini jangan sampai disalahpahami gitu ya. Ya, hanya karena harta saja. Ya. Karena ada ya kadang kita sendiri dengan ilmu kita, ya, karena kita tahu ilmunya malah justru kita melampaui batas. Ada juga karena ilmu. Yang saya sampaikan di pertemuan pertama sebelumnya bahwa ya wa amma man tagha itu ya di surat An-Nazi'at ya. Kemudian saya kaitkan dengan di surat Al-Alaq ya. Kalla innal insana la yatgha ya. Ar-ra'ahu istaghna. Ya, jadi di situ ada kaitannya. Namun saya menyampaikan hanya sekilas saja. Jadi saya menganggap itu masih belum utuh ya. Karena agama Islam ini ya menjelaskan, mengatur ya bahwa ya penggunaan atau pemanfaatan harta itu sudah dijelaskan dalam syariat Islam yang mulia, yang sempurna ini. Maksud saya tidak kita gebiah uyah ya, maksudnya tidak semua orang yang memiliki harta kemudian dia pasti melampaui batas, enggak. Ya, jadi ini tergantung orangnya juga gitu. Ini yang saya ingin jelaskan. Sehingga tidak dipahami wah, setiap kita melihat orang kaya, wah pasti melampaui batas. Ya, peluang melampaui batasnya itu besar karena kekayaannya, karena harta kekayaannya yang membuat dia merasa cukup sebenarnya. Kalau dia merasa cukup dan tidak butuh lagi Allah Subhanahu wa taala, itu pasti peluangnya untuk melampaui batas besar di situ. Ya. Nah, di sini harus kita jelaskan bahwa kembali kepada pribadinya. Sekali lagi juga jangan dianggap wah saya ditemui orang kaya gitu. Enggak sama sekali. Ya, enggak ada orang kaya yang menemui saya kemudian mengoreksi pernyataan saya kemarin, enggak. Ini hanya perenungan pribadi saja. Jadi biasa sepulang kajian gitu sambil merenung apa yang saya, atau sebelum tidur apa yang saya ucapkan ini ya, ada yang salah. Setelah saya renung lebih banyak salahnya. Ya, setelah saya renung wah ya begitulah. Kadang kita sudah hati-hati menyampaikan tapi tetap saja ya ada saja yang kita merasa wah yang saya sampaikan ada yang salah gitulah. Ya, sekali lagi ini menjadikan kita sadar ya manusia ini adalah ya tempatnya salah dan lupa gitu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kembali ya bahwa harta kekayaan ya bagi seorang manusia itu kalau manusia tersebut merasa cukup dengannya dan tidak butuh lagi Allah Subhanahu wa taala ya, maka peluang dia untuk melampaui batasnya besar. Lain halnya dengan orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman. Karena dia meyakini bahwa harta itu adalah titipan. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan. Tidak ada yang dia tidak merasa bahwa harta tersebut miliknya sepenuhnya. Jadi harta itu sepenuhnya menjadi miliknya, tidak. Ya, itu sebatas titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau orang yang tidak beriman dia menganggap ya harta yang ada di tangannya itu menjadi
miliknya seutuhnya. Seutuhnya menjadi apa? Miliknya, sehingga harta itu tidak hanya di tangan tapi langsung masuk ke dalam hatinya. Ya. Dia merasa memilikinya itu sampai bukan hanya sekedar di tangannya tapi sampai di hatinya. Ya. Sehingga ketika keluar 1 sen pun hatinya tidak enak gitu ya. Padahal harta yang keluar enggak seberapa itu ya, menjadi manfaat buat orang lain. Tapi dia merasa apa? Kurang. Padahal untuk sedekah dia merasa apa? Kurang. Ya. Dia merasa kurang hartanya karena tidak ada keimanan tadi. Bagi orang yang beriman, mana qasad sadaqatun min mal. Ya, sedekah itu tidak mengurangi harta. Justru dia akan menumbuh kembangkan harta tersebut. Ya, itu kan yang diimani oleh orang yang beriman. Jadi di sini yang ingin saya jelaskan, tidak semua orang kaya sama ya di dalam menyikapi hartanya. Tapi secara umum dari sisi kemanusiaan kita, sisi kemanusiaan, maksudnya dari sisi kita sebagai manusia, yang namanya orang selama kita masih manusia gitu ya, kadang dengan harta yang berlebih ya, sisi manusia kita ini ya melampaui batas karena ya menganggap bahwa ya harta itu ya hasil keringat kita atau karena hasil usaha kita. Sehingga kita memilikinya itu sampai bukan hanya digenggam di tangan kita tapi sampai hati kita. Itu akan membuat ya. Nah, memang merasa tidak butuh ini ya, merasa tidak butuh kepada Allah ya. Ini berbahaya. Ya. Karena ini kebalikannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang keberapa? 8, 9, 10 ya. Sebelumnya ayat yang kelima, amma man istaghna. Ini terkait juga dengan orang yang disebut di sini sebagai orang kafir yang merasa tidak butuh gitu ya. Tidak butuh dengan agama, tidak butuh dengan ilmu ya. Mereka merasa cukup ya. Itu kan. Istaghna bimalihi likathratihi wastaghna bijahihi liquwwatihi. Jadi orang yang merasa cukup dengan hartanya saking banyaknya. Orang yang merasa cukup karena pangkatnya, jabatannya ya. Sehingga dia merasa kuat. Ya, merasa berkuasa gitu ya. Jadi banyaknya harta dan kekuasaannya. Nah, ini ya secara tadi manusia. Orang kalau sudah merasa sudah memiliki banyak harta, kemudian memiliki kekuasaan, ya, ini ujung-ujungnya apa? Ya, istaghna, merasa tidak butuh, gitu. Ya, dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bahaya. Ini yang Allah sebutkan sifatnya orang-orang kafir di sini. Ya, uzama, ya, wahumul uzama alladzina 'inda nabi. Itulah pembesar kafir Quraisy ya, yang didakwahi Nabi SAW. Mereka tipikalnya orang yang seperti itu. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga bisa dipahami ya dalam masalah ya harta, kekayaan ya, yang membuat orang kadang lupa diri ya, ghinan mutghiyan, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, badiru bil a'mali salih, bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh ya, fahal tantaziruna illa ghinan mutghiyan faqran ya munsiyan.
ya gitu ya, dan seterusnya. Bersegeralah di dalam melakukan amal sebelum datang 7 perkara. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW, kekayaan yang membuat orang itu sering melampaui batas. Kekayaan yang sering menjadikan orang itu lupa diri, akhirnya berbuat melampaui batas. Sebagaimana juga ya kefakiran, ya kemiskinan yang membuat orang itu juga lupa diri juga ya. Saking beratnya tekanan hidup sampai lupa ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ayat yang ke-11 ya. Mari kita fahami dulu ya, fahami kembali ya. Surat Abasa ini kan ya disepakati oleh para mufassir adalah surat yang memiliki sababun nuzul. Ya. Apa sababun nuzulnya jamaah? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, surat Abasa ini diturunkan tentang sahabat siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta. Ya. Ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata apa? Ya, "Allimni mimma 'allamakallah." Ya. Wahai Rasulullah, ya arsyidni, berikanlah pengarahan, petunjuk kepadaku, ajariku. Ya, dari apa yang Allah ajarkan kepadamu. Di saat Rasulullah SAW sedang mendakwai pembesar musyrikin, ya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan siapakah pembesar musyrikin yang sedang didakwai Nabi SAW tersebut? Siapa? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ada juga Umayyah bin Khalaf. Jadi ada Ubay bin Khalaf, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal dan Utbah bin Rabi'ah. Nabi SAW mendakwai mereka, dan Nabi SAW menaruh harapan, ya, atau sangat menginginkan agar mereka ini masuk Islam. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, tentunya ya diketahui bahwa jika pembesar dan orang-orang yang dihormati, yang dimuliakan, kalau mereka masuk Islam, maka hal ini bisa menjadi sebab masuknya orang-orang ke dalam Islam, ya, orang-orang lainnya masuk ke dalam Islam. Jadi kalau mereka, ya, pembesar-pembesar Quraisy ini masuk ke dalam Islam, dan ini ijtihad Nabi SAW, ya, maka orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka itu juga akan ikut serta masuk ke dalam Islam. Oleh karenanya Nabi SAW ya sangat menginginkan, ya, agar ya mereka pembesar Quraisy itu masuk Islam. Nah, lalu datanglah sahabat yang buta, ya, yang buta ini bertanya kepada Nabi SAW, ya, "Alimni mimma 'allamakallah," ya, meminta Nabi SAW membacakan Al-Quran kepadanya, ya. Wa yastaqri'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastaqri di sini maksudnya memohon, ya, meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan, ya, Al-Qur'an kepadanya, untuknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dan bermuka masam.
Fakana Nabi alaihi salatu wasallam yu'ridu anhu wa 'abasa fi wajhihi. Ya. Nabi pun berpaling darinya dan bermuka masam. Karena tadi apa? Berharap para pembesar musyrikin masuk ke dalam Islam. Jadi di sini seakan-akan beliau ini ka'annahu khafa anna haula'il ulama yazdaruna an-nabi. Seakan-akan beliau itu khawatir bahwasanya para pembesar orang-orang musyrik itu akan merendahkan Nabi SAW jika beliau berpaling dari pembesar tersebut dan mengarahkan wajahnya kepada sahabat yang buta itu. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Nuh, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu itu melainkan orang-orang yang hina di antara kami. Maka Nabi SAW tatkala bermuka masam dan berpaling dari sahabat yang buta tersebut, ya, sebenarnya yang beliau perhatikan itu dua. Apa? Ar-raja'u fi islamiha ulama, ya, berharap para pembesar tersebut masuk Islam. Kemudian yang kedua apa? Agar supaya pembesar-pembesar musyrikin tersebut tidak merendahkan dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau menoleh ke orang buta tersebut yang di mata pembesar-pembesar musyrikin itu orang yang hina. Ya. Tentunya ini, ya, sebagaimana yang kita tahu, ya, yang kita pelajari bersama, tidak diragukan lagi ini sebatas ijtihad Nabi. Ya, ijtihad dari Nabi SAW, bukan memang Nabi merendahkan. Nah, Nabi SAW sama sekali tidak merendahkan Ibnu Ummi Maktum. Karena kita tahu bahwasanya, ya, tidak ada yang menyibukkan Nabi kecuali agar tersebar dakwah hak. Ya, agar tersebar dakwah hak ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia di sisi beliau itu sama, gitu ya. Bahkan beliau adalah orang yang lebih semangat kepada Islam, maka bagi orang yang demikian beliau lebih lebih cinta, lebih beliau cintai. Dan inilah yang kita yakini sekali jemaah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pelajaran, ya, dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun ketika menjelaskan surat ini bukan dalam arti merendahkan, ya, kehormatan Nabi SAW, tidak. Di situ kita belajar, ya. Di situ kita, ya, mendulang faedah yang banyak, ya, dari surat Abasa ini. Tidak seperti yang dikatakan orang, ya. Surat ini surat yang tidak seharusnya, tidak selayaknya untuk sering dibaca, gitu ya. Tidak dibaca karena ini surat mengandung isinya mengandung merendahkan. Ya, tidak. Justru dari sini kita belajar di dalam berdakwah, ya, dari sikap Nabi SAW. Belum lagi dari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Jadi banyak pelajaran. Ya. Pertama, ya, Nabi SAW sebagai seorang, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, atas ijtihadnya beliau, ya, langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini justru menjadi keutamaan Nabi SAW. Tatkala ijtihad beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak disetujui, ya, Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya. Allah pun menegurnya dengan teguran yang lembut, yang layak, sesuai dengan kemuliaan Nabi SAW. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, tidak. Tapi dengan
apa namanya? Sighah apa namanya? Allah tidak berkata abasta wa tawallaita. Jadi dengan dhamir mukhatab atau kata ganti orang kedua. Ya, ini faedahnya apa jamaah? Ya. Allah tidak menegurnya dengan keras. Ya. Jadi seakan-akan sindiran saja. Ya. Tidak langsung menuding, ya. Kenapa kau bermuka masam dan berpaling? Tidak. Ya, kalau ini kan teguran langsung, ya. Ya. Tetapi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia, ya. Abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam dan berpaling. Ya, ini sudah kita bahas. Dan ini juga sekaligus sebenarnya ayat ini sebagai peringatan kepada umatnya secara umum agar jangan sampai terulang kembali, ya, kejadian seperti ini. Kemudian pelajaran lainnya anja'ahul a'ma, dia di situ Allah menyebutkan al-a'ma, orang yang buta. Pelajarannya apa di sini jamaah? Bahwa diperbolehkan menyebut cacat seseorang jika memang ada kemaslahatan dan bukan dalam rangka menghina. Jadi ini istilahnya apa jamaah? Ta'yin, untuk apa namanya, kita menyebut, ya, cacat seseorang, ya, seperti fulan yang buta gitu, atau fulan yang cacat apa gitu, ya. Tapi sebatas ta'yin, bukan ta'yir. Jadi bedakan, ya. Ta'yin sebatas menentukan saja fulan, ya, menegaskan saja ini fulan yang, tanpa ada unsur menghina atau merendahkan orang tersebut, karena memang orang tersebut dikenal dengan cacatnya tadi, gitu, ya. Ya. Dan kita sering menemukan demikian, ya, seperti penyebutan orang buta sebagai pemberitahuan, ya, ya, atau, ya, sekedar untuk menegaskan saja, ya, sebagaimana orang tersebut, ya, dikenal demikian dengan cacatnya umpamanya. Seperti contohnya orang yang buta atau dengan cacat yang lainnya. Itu kalau sebatas ta'yin tidak mengapa. Yang dilarang itu ta'yir, ya, ta'yir dengan ra. Jadi ada ta'yin, ada apa? Ta'yir. Yang dilarang itu yang ta'yin atau ta'yir, ya. Jadi ada unsur menghina, merendahkan, termasuk untuk jadi bahan apa? Ejekan. Itu ta'yir, itu yang dilarang, ya. Kalau di situ ada unsur merendahkan atau dalam rangka menghina, itu tidak diperbolehkan, ya. Dan itu kita dapati, ya, para ahli hadis pun terkadang menyifati para perawi itu dengan cacat yang ada pada diri mereka. Namun sekali lagi itu dalam rangka apa? Ta'yin, ya. Untuk menentukan, untuk membedakan antara fulan dengan fulan yang lain yang mungkin namanya sama, gitu. Ya. Seperti contohnya ada namanya al-a'raj. A'raj itu artinya apa, jemaah? Pincang. Jadi sang pincang, gitu, ya. Ada juga al-a'mash. Ya, pernah dengar? Ya. A'mash itu orang yang pandangannya lemah. A'mash. Dan lain sebagainya. Ya, kalau sekedar untuk menentukan saja, ta'yin, maka tidak mengapa, ya. Tetapi kalau di situ ada unsur penghinaan, ya, dalam rangka mengejek, menghina, itu yang tidak dibolehkan. Istilahnya apa tadi? Ta'yir, ya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, ini pelajaran yang sangat bermanfaat, ya, bagi para penuntut ilmu, ya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 hal. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Di situ ada 3 hal itu. Di ayat ke-8 dan ke-9 itu, ya kan, Allah menyebutkan 3 sifat yang terdapat pada diri sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum. Yang pertama apa jemaah? Wa amma man ja'aka. Adapun orang yang mendatangimu. Ya. Jadi Abdullah ibn Maktum langsung mendatangi Nabi SAW. Ya, ini pelajarannya bagi seorang penuntut ilmu agar apa? Mendatangi sumber ilmu, mendatangi ilmu, bukan menunggu ilmu itu datang kepada dirinya. Jadi ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri gitu ya. Ya. Jadi harus ada usaha untuk ya mendatangi sumber ilmu, seperti yang jamaah lakukan sekarang. Ke rumah Allah, ke masjid ini dalam rangka apa? Mendatangi ilmu. Jadi ilmu itu didatangi, ilmu itu apa? Ya, didatangi, bukan mendatangi. Kemudian tidak cukup hanya mendatangi ilmu. Wa amma man ja'aka apa? Yas'a. Apa artinya yas'a? Berusaha. Artinya ilmu itu selain didatangi, kemudian diraih dengan usaha, semangat. Hendaknya kita ya ketika melakukan suatu ibadah ini, karena menuntut ilmu juga ibadah ya, atau ibadah yang lain ya, selain kita mendatanginya, kita berusaha, memiliki usaha untuk meraihnya, ada semangat yang dikerahkan ya. Kita melakukannya dengan penuh semangat ya. Itu dalam ya ibadah saja demikian, apalagi ya di dalam ya menuntut ilmu. Jadi waktu yang kita gunakan untuk belajar dalam satu kesempatan dengan kesempatan yang lainnya ya, sama, sebenarnya sama. Yang beda apa? Semangatnya. Yang membedakan adalah semangatnya ya, bisa jadi kita dengan teman kita sama saja, sama-sama mendatangi, tapi yang mendatanginya dengan penuh semangat, mengikuti ilmu yang disampaikan ya, dengan semangat, beda dengan yang sekedar datang saja. Walaupun datang saja ya, itu tidak akan atau mendapatkan keutamaan jamaah ya. Jadi jangan tersinggung, pokoknya sampai di sini kemudian tidur ya, atau ngantuk, wah itu sudah nikmat. Yang penting datang gitu ya, daripada tidak datang sama sekali gitu ya. Yang datang aja tidak akan la yashqa min jalisu, tidak akan celaka, tidak akan sia-sia insyaallah. Tetap dia mendapatkan keutamaan. Tapi orang yang datang dengan penuh semangat akan ya, jadi yang didapat berbeda ya. Dia dapat banyak gitu ya. Ya. Nah, yang ketiga ini yang jauh lebih penting jamaah. Ya. Apa? Wa huwa yakhsha. Dan dia takut. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebenarnya peringatan kepada para penuntut ilmu. Ya, kita semua termasuk saya. Ketika menuntut ilmu hendaknya disertai dengan rasa takut. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar menambah wawasan ya, tapi juga harus menambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya apa kata salaf? Al-khasyah itu, rasa takut itu ya, dalam arti yang khusus ya, rasa takut yang dimiliki oleh para ulama ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama
Ya, hanya para ulama lah yang lebih takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Kata salah seorang salaf apa? Rasa takut itu puncaknya ilmu. Puncaknya ilmu itu adalah rasa takut. Jadi bukan hanya sekedar wawasan yang luas, pengetahuan yang banyak, bukan. Tapi bagaimana ya seseorang itu semakin menuntut ilmu, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu puncaknya. Jadi puncaknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apa jemaah? Percuma kalau umpamanya kita semakin kesini kesana gitu ya. Faham maksudnya? Semakin kita menuntut ilmu, semakin kita mendapatkan banyak ilmu, tapi justru tidak membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dimaksud semakin kesini semakin kesana. Semakin lama ngaji tidak membuat dia semakin takut kepada Allah. Ya, ini ya akan menjadikan ilmu itu ya sia-sia, tidak barakah. Jadi di sini kita belajar bagaimana ya di dalam menuntut ilmu. Kita belajar dari sahabat Abdullah bin Maktum, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ini. Ya, agar di dalam menuntut ilmu kita mendatangi ilmu, mendatanginya dengan penuh semangat, dan ya tidak hanya mencari wawasan pengetahuan yang luas, tapi juga menambah ya rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Silakan muadzin kemandangan adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan yang lalu kita berhenti pada ayat fa anta anhu talaha, ayat yang ke-10. Ay talaha anhu wa tataghafal li'annahu shaghala bi ru'asa'il qaumi la'allahum yahtadun. Fa anta anhu talaha, engkau Muhammad ya justru malah mengabaikan. Ya, tatalaha ini mengabaikan, tatalaha anhu mengabaikan tadi sahabat yang buta itu Abdullah bin Maktum. Ya, tataghafal, pura-pura tidak tahu. Ya, karena saat itu Nabi SAW ya sedang disibukkan oleh pembesar-pembesar musyrikin, ya, berharap supaya mereka ya mendapatkan hidayah. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, ini tegurannya di sini. Ya. Jadi ayat ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya. Teguran yang ya halus tapi ya mengena gitu ya. Saking mengenanya ya, diriwayatkan jadi setelah kejadian itu ya maaf, jika sahabat Abdullah ibnu Maktum ini datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau langsung menyambutnya dan mengatakan marhaban biman atabani fihi rabbi. Jadi marhaban artinya apa? Selamat datang. Jadi, Nabi SAW kalau didatangi sahabat ini ya beliau mengucapkan marhaban, selamat datang biman atabani fihi rabbi, orang yang Rabbku menegurku karenanya. Ya. Beliau mengatakan apa? Hallaka min hajah. Ya, beliau juga mengatakan hallaka min hajah. Apakah kamu punya kebutuhan? Ya. Apakah ada keperluanmu yang bisa aku penuhi gitu ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW setelah itu memuliakan Abdullah bin Maktum. Ya. Bahkan di dalam sejarah disebutkan ya di 2 kali pertempuran ya peperangan Rasulullah SAW ya sahabat Abdullah bin Maktum ini ya dijadikan sebagai kepala Madinah ya atau yang menguasai kota Madinah. Jadi ketika Nabi SAW meninggalkan Madinah, siapa ini yang ditunjuk untuk kepalanya? Abdullah bin Maktum. Kan seharusnya yang mengurusi kota Madinah bukan orang yang buta, tetapi Rasulullah SAW
mempercayakan posisi itu kepada sahabat Abdullah ibn Maktum. Jadi tatkala Nabi SAW berperang di luar kota Madinah, yang dipercayai untuk menjadi kepala di kota Madinah itu adalah sahabat Abdullah ibn Maktum. Ini menunjukkan pemuliaan Nabi SAW, pemuliaan Rasulullah SAW terhadap sahabat Abdullah ibn Maktum. Demikian juga Nabi SAW menjadikan beliau ini sebagai tukang adzan, ya, sebagai muadzin subuh, yaitu adzan yang kedua, ya. Padahal sekali lagi beliau tidak bisa melihat fajar, ya, beliau hanya bisa adzan kalau ada yang memberitahu bahwa fajar sudah terbit. Padahal di sini yang lebih utama yang adzan adalah yang bisa melihat fajar, bukan orang yang buta. Namun ini semua Nabi lakukan dalam rangka menghargai sahabat Abdullah ibnu Maktum. Ya. Maka kalau kita perhatikan ijtihad Nabi SAW, sesungguhnya beliau ini sebenarnya tidak salah total. Beliau tidak salah kaprah dalam hari ini, tidak salah total. Andaikan kita saja menjadi beliau, ya, pertama kita ingin mendakwahi orang kaya contohnya, atau orang yang kita sangat menginginkan, ya, dia masuk ke dalam agama Islam, ya, karena kita mencintainya, kita, ya, berharap orang itu masuk ke dalam agama Islam, yang mana dia banyak pengikutnya, gitu kan. Ya. Itu kalau kita ya, andaikan kita ini menjadi beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain Abdullah ibn Maktum itu sudah Islam, sehingga walaupun tidak didakwai saat itu juga, ya, dia tetap Islam. Ya. Artinya bisa ditundalah waktunya, gitu ya. Namun bersamaan dengan itu ijtihad Nabi SAW tetap mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap, ya, dialah yang berhak untuk mendapatkan ilmu. Jadi Abdullah ibn Maktum ini yang berhak mendapatkan ilmu, ya. Lebih besar hanya untuk mendapatkan ilmu daripada orang yang sombong dan angkuh seperti Ubay bin Khalaf. Jadi di sini dapat kita ambil jamaah pelajaran faidah yang besar dalam berdakwah. Ya. Apa pelajarannya? Hendaklah di dalam dakwah ini kita tidak pandang bulu. Bagaimanapun objek dakwahnya, mau orang kaya, orang miskin. Ya. Jadi meskipun mendakwahi orang kaya itu dapat memberikan maslahat yang besar, tapi tidak boleh sampai melalaikan dakwah kepada orang miskin. Ya, karena bisa jadi ada sebagian, ya, kita yang mendakwahkan agama ini, ya, perhatiannya hanya orang-orang kaya. Ya. Jika orang kaya yang mengundangnya, ya, dia langsung merespon. Ya. Tapi kalau orang miskin, bahkan dia tidak datang, gitu ya. Karena yang mengundang orang miskin. Atau mungkin karena yang miskin ngasihnya sedikit, gitu ya. Gitu. Atau bahkan tidak ngasih sama sekali. Ya, sebenarnya memang variasi dalam dakwah itu boleh saja. Ya. Ya, ada dakwah di kota, dakwah di pelosok, ya, silakan.
Tapi kita tidak boleh sekali lagi pilih-pilih. Ya. Karena sekali lagi tujuan utama kita berdakwah adalah agar agama ini bisa diterima oleh semua kalangan, yang kayanya, yang miskinnya. Ya. Dan memang terkadang ya, sekali lagi jangan disalahpahami. Kalau yang kita dakwahi orang kaya itu, mereka datang dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Sekali lagi jangan digebyah-uyah ya. Jangan dipotong saja gitu ya. Kadang jadi datang itu bukan ingin mendengarkan ilmu yang disampaikan, bukan ingin mendengarkan kebenaran yang disampaikan. Lain halnya dengan orang miskin. Ya. Datang itu dengan tujuan memang tidak punya tujuan lain kecuali untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga pahalanya pun akan mengalir sampai kepada kita. Namun sekali lagi ini tidak bisa digeneralisir. Ya, tidak semua orang demikian. Yang lebih parah lagi sudah miskin datang tidak. Ya. Tentu yang lebih baik orang sudah kaya mendatangi ilmu kemudian dia memang datang untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan. Tidak melihat siapa yang menyampaikan. Dan fa'anta anhu talaha, ayat ini juga merupakan dalil Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling amanah. Dari mana sisi amanahnya beliau? Jadi kalau seandainya Rasulullah itu bukan orang yang amanah, ayat semacam ini tidak disampaikan. Ayat ini tidak disampaikan kepada para sahabat. Ini akan disembunyikan. Atau bahkan surat Abasa ini disembunyikan. Itu kalau Rasulullah tidak amanah, dan sangat tidak mungkin seorang utusan Allah bukan dari orang yang amanah. Selain itu ini ditambah lagi, surat ini tidaklah turun kecuali kepada Nabi. Abdullah bin Maktum tatkala datang, dia tidak tahu bahwa Nabi SAW bermuka masam. Namanya buta kan nggak tahu Rasulullah ini mukanya gimana, mimik wajahnya seperti apa saat didatangi oleh beliau. Seandainya Abdullah bin Maktum itu tidak buta, maka wajah Nabi SAW juga tidak akan terlihat, karena beliau memalingkan wajahnya. Jadi yang tahu hanyalah Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tetap menyampaikan sepenuhnya, tetap menyampaikan semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya. Meskipun dalam surat Abasa ini ada teguran untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada sifat yang kita pelajari dari diri Nabi SAW, amanah. Walaupun tadi yang disampaikan ini sesuatu yang tidak mengenakan untuk diri pribadi beliau tetapi karena ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Baik. Demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, sekali lagi banyak pelajaran dari surat Abasa ini. Jadi kita ngajinya pelan-pelan saja karena kita tidak ingin hanya sekedar khatam saja kemudian kita tidak mendapatkan faedah apa-apa. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ini merupakan pelajaran untuk kita semua, tidak hanya untuk jamaah saja tapi juga untuk diri kami pribadi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.